Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azza wa jalla, huwa rahmatud dunya wal akhirah, wa qayyumus samawati wal ardh wal hadi ila siratal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa waliyyun ni'mah wa masdarur rahmah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah al-qail lahu rabbuh fa bima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik. Wa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala surriyatihi wa ansarihi wa ahli suhbatihi wal qa'imina bi amri da'watihi wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Ya atba'an nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hampir setiap hari Jumat para khatib berwasiat pada dirinya sendiri dan untuk kaum muslimin agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan bagi kita semua. Kita ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa hidup bahagia dunia dan akhir. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mufassir Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitab tafsirnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus 313 rasul, 124.000 nabi, dan yang paling banyak diutus di kalangan Bani Israel. Karena Bani Israel itu adalah termasuk kaum yang paling angkuh, yang paling congkak dan paling takabur. Banyak nabi-nabi yang diusir, bahkan ada yang dibunuh di antaranya. Sehingga Allah mengutus paling banyak nabi-nabi dan rasul di kalangan Bani Israel. Di dalam Al-Quran ada 25 nabi dan rasul yang dijelaskan. Di antara sekian banyak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa di antaranya yang pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat dan dipilih menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya yang pernah meminta kepada Allah untuk diangkat dan dipilih menjadi umatnya Muhammad adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi Adam meminta kepada Allah untuk diangkat dan dipilih menjadi umatnya Muhammad? Karena Nabi Adam alaihi salatu wassalam mengetahui kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh umatnya Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu, bahkan nabi-nabi yang terdahulu. Sehingga Nabi Adam alaihissalatu wassalam pernah mengatakan ada 4 kelebihan yang dimiliki oleh umatnya Muhammad yang aku tidak miliki. Jadi engkau 4 kelebihan umatnya Muhammad dena punami Nabi Adam alaihissalatu wassalam, bahkan umat-umat yang terdahulu.
Yang pertama kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika aku melakukan kesalahan, melakukan dosa, taubatku hanya diterima di Mekah. Sedangkan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun dia bertaubat, di situ diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat bahwa Nabi Adam alaihissalatu wassalam memohon ampun, bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 200 tahun lamanya. Nanti diterima taubatnya setelah berada di Mekah. Sedangkan umatnya Muhammad tidak perlu ke Mekah. Dimanapun dia meminta taubat, di situ diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya, adakah di antara kita sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meminta ampun, beristighfar, meminta taubat kepada Allah selama 1 tahun atau selama 2 tahun? Karena Nabi Adam sendiri memohon ampun kepada Allah, beristighfar setiap hari, memohon ampun kurang lebih 200 tahun lamanya, baru diterima taubatnya setelah berada di Mekah. Doa yang dipanjatkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan istighfarnya yaitu Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sedangkan kita umatnya Muhammad, apabila kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan mengucapkan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Akan tetapi banyak di antara kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas melakukan kesalahan, terang-terangan melakukan dosa dan kemaksiatan setiap hari, tapi belum pernah beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika aku melakukan kesalahan, tiba-tiba pakaian terlepas sehingga semua orang kelihatan, sehingga saya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah selama 200 tahun lamanya. Sedangkan umatnya Muhammad melakukan dosa dan kemaksiatan tetap berpakaian. Bahkan ada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kemaksiatan dengan pakaian yang bagus. Ada yang berpakaian jubah, bersorban dan sebagainya, melakukan kemaksiatan, tidak pernah merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika aku melakukan dosa dan kesalahan, saya dipisahkan dengan istriku. Sedangkan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa dan kesalahan, tetap bersama-sama dengan istrinya, tidak dipisahkan. Itu salah satu kelebihan yang dimiliki oleh umatnya Muhammad. Yang keempat kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika aku melakukan kesalahan, melakukan dosa, saya dikeluarkan dari surga dan dilemparkan ke bumi ini. Sedangkan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa dan kesalahan, kemaksiatan, bahkan dimasukkan ke dalam surga setelah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan kelebihan yang dimiliki oleh umatnya Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu, bahkan nabi-nabi yang terdahulu, sehingga Nabi Adam alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah untuk diangkat dan dipilih menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Adam dijadikan sebagai abu bashar, sebagai anggota kepada Allah. Masih banyak kelebihan-kelebihan lain yang diberikan kepada umatnya Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Di antaranya, sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberikan khusus kepada Nabi Muhammad SAW dengan umatnya. Kesempatan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena memang bulan Ramadan adalah kelebihan yang diberikan kepada umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga malaikat Jibril pernah suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di atas mimbarnya di Madinah, datang malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, "Rahimallahu abdan isa adraka Ramadan falam yughfaru lahu." Macilakai mengkai utamai bulan Ramadan. Nah dia dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia minta amin tadi memang. Makin nama cilaka. Nah sabab tamu bulan Ramadan dia dapat dosa dari Allah taala. Angkai utamai bulan Ramadan dia nama puasa, dia nama sempajak, dia nama pegawai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang dilarang oleh Allah itu yang dilakukan. Orang yang seperti ini adalah termasuk orang yang celaka dan diaminkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihan yang diberikan umatnya Nabi bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah merupakan bulan maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam juga pernah meminta kepada Allah untuk diangkat dan dipilih menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abul anbiya, sebagai abu nabi-nabi, dan sekaligus diberikan kelebihan sebagai khalilullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah naik ke suatu bukit di Baitul Maqdis, yaitu Palestina, melihat suatu kaum yang menyembah mengabdi kepada Allah penuh dengan kesungguhan. Maka tanya panggilan Nabi Musa, maka siapakah kalian? Maka dia yang meminang min ummatika ya Musa, kami ini termasuk umatmu hai Musa. Na'budullaha musu sab'ina sana. Kami menyembah kepada Allah kurang lebih 70 tahun namanya. Ta'amuna nabatu fil ardi, makanan yang kami makan adalah tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Minuman yang kami minum adalah air hujan yang turun dari langit. Pakaian yang kami pakai adalah pakaian kesabaran. Papariha Musa, maka bergembiralah Nabi Musa mengatakan bahwa umat menyembah kepada Allah kurang lebih 70 tahun namanya. Allah Ta'ala li Musa, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa mengatakan, ya Musa, hai Musa, li ummati Muhammadin fihi rak'atain khairu min hadza kullu. Musa, di umat Muhammad angka 2 rakaat min nabigo lebih lebih dari umat Muhammad daripada yang nabigo umat di pulau kita. Maka ada panggilan Nabi Musa, ayo yaumin wa ya Rabb aswajar Allah. Maka dia puang Allah Ta'ala wa yaumal jum'ati, dia dari sore Jumat. Dia sore Jumat dan rakaat nabigo umat Muhammad lebih lebih yang nabigo umat Muhammad daripada yang nabigo umat Nabi Musa di pulau kita. Jadi ia narupa sabaran nariko mutana sore Jumat loro puang Allah Ta'ala kepada maberi pengarang Allah Subhanahu wa taala na isere mana sidina jama-jama. Dilalena orang yang narampi puang Allah Ta'ala maka ya ayyuhalladzina amanu sidina tumatapune. Termasuk yang dilalena masih maksudnya sisa kita matapune. Nasabab binti ide kami tempat tentu dia dikagi dalam masjid ini. Karena karena ditempuh ya pun Nabi segala dilaksanakan pasca yang sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sidina tempat itu. Idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah, nare koyo bikin peko pasca sibir sholat Jumat pas au ila zikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa zarul bai' tasalaini bagi-bagi tasalaini ada angka tasalaini sidina jama-jama yang berkaitan dengan urusan dunia. Jika apa sisa diseletak
Utama jemaah yang kali mata papangnya sengaja datang terlambat, mateng-teng, maka pura di mapat tahu. Men pura si mapat tahu maka pura di mapat umpat. Pura si mapat umpat tahu kamu ni. Sengaja datang terlambat. Orang yang sengaja datang terlambat seperti ini, setiap hari Jumat dia datang melaksanakan salat Jumat, akan tetapi tidak ada pahala Jumat dia dapatkan kecuali kesia-sia. Tunggu-tunggu di Jumat, tapi dia ada apalan nalurung, sagaling datang di bawah. Karena sengaja datang terlambat, sengaja tunda-tunda perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau Allah Ta'ala itu memberi untuk mengarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya idza adzana muazzinun yaumal jum'ati hadmal amal. Ngare kumampat di papang restoran Jumat naharam kamana ni pun Allah Ta'ala sihina jama-jama kita. Tiga gawang kita udah segadin untuk memberi mengarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngare kuna haramkan di Allah Ta'ala sihina jama-jama kita karena menyebutna di nagaga barakah. Ngare kuna paparak ke Allah Ta'ala sihina jama-jama kita sihina wasili karesuta namo maga egana wasili karesu pada itu nangkanagan tidak pernah cukup. Bahkan semua yang kita dapatkan habis, tidak ada kita lihat. Campur nadega kita dan tidak pernah mencukupi. Kasabatin apa barakah Allah Ta'ala. Tapi nari kuna paparak ke Allah Ta'ala sinina jama-jama ta sinina wasili karesuta namo cendil wasili karesu itu selalu mencukupi. Menyambut pimpinan kita, menyambut kota, karena selalu mencukupi. Kasabak apa barat yang Allah. Jadi dari komeno kita paparat takut Allah Ta'ala sinina jama-jamata sinina wasili karesulta. Dari kemampan di papan yang sudah jumata sarimana di sinina jama-jamata yang berkaitan dengan urusan dunia. Guru dari kemampan di papan di hara di papan. Pak kantor ini nari kumapa di pabang restoran di mahara di kontrol di kantor na. Pak gadungi mandaro ini nari kumapa di pabang restoran di mahara di kontrol di jama-jama. Tega dua ini pekau sangat dinam kepada maafkan pengarang di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan menjadi nasihat bagi diri saya sendiri dan kepada kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa syukur wa syukru wajibun lahu ala ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sa'ir ashabi nabiyyika ajma'in wa min tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal nusalli wa nasbihu wa ilaika nas'a wa nahdi
ونرجو رحمتك ونخشى عذابك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة